Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware pada IT video kali ini. Jadi langsung aja. Apa sih itu hardware? Pengertian dari hardware ini adalah komponen-komponen fisik yang bersifat tidak dapat dilihat, diraba, berbentuk nyata yang membentuk satu kesatuan sistem ya, atau satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Fungsi dari perangkat ini sangat beragam. Di antaranya ada yang sebagai alat input, alat output para pemproses data, dan juga sebagai alat tambahan, aksesoris, dan juga ada yang bersifat menyimpan dengan beragam fungsi tambahan yang tidak selalu ada di semua sistem. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware pada IT video kali ini. Jadi langsung aja. Apa sih itu hardware? Pengertian dari hardware ini adalah komponen-komponen fisik yang bersifat tidak dapat dilihat, diraba, berbentuk nyata yang membentuk satu kesatuan sistem ya, atau satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Fungsi dari perangkat ini sangat beragam. Di antaranya ada yang sebagai alat input, alat output para pemproses data, dan juga sebagai alat tambahan, aksesoris, dan juga ada yang bersifat menyimpan dengan beragam fungsi tambahan yang tidak selalu ada di semua sistem PC atau personal komputer. Perangkat ini dirakit sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing. Apa aja sih kategori dari perangkat hardware ini? Kategori hardware ini ada banyak. Yang utama ada 4. Yang pertama itu ada input device. Perangkat ini sifatnya masukan, proses device, dan ini bersifat untuk memproses. Output device perangkat ini bersifat mengeluarkan. Storage device ini device ini bersifat menyimpan, dan yang terakhir peripheral atau perangkat tambahan. Kita masuk ke input device. Input device itu adalah apa sih? Input device itu adalah perangkat yang sifatnya masukan seperti yang tadi disebutkan. Contoh-contohnya ini bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah mouse, keyboard, DVD player, scanner, touchpad, dan floppy disk. Yang pertama ada mouse. Mouse ini adalah alat input yang berfungsi untuk menunjukkan kursor pada layar atau pointer pada layar komputer. Terus yang kedua ada di keyboard. Mungkin kalian sering gunakan ini keyboard. Keyboard ini adalah alat input yang berfungsi untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, atau karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah dengan fungsi tertentu. Contoh keyboardnya seperti ini dari Microsoft. Terus ketiga ada DVD player. DVD player ini adalah suatu alat input yang berfungsi untuk memutar kaset DVD dan membaca informasi dari isi DVD tersebut. Yang keempat ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk menguasai data objek dan dapat dipindahkan ke dalam memori komputer, dan hasilnya dapat dilihat pada layar komputer. Yang kelima ada touchpad. Touchpad ini adalah perangkat penunjuk pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke posisi relatif di layar. Touchpad ini biasanya touch ini adalah fitur umum atau perangkat yang sudah default biasa, yang pasti sudah ada di laptop. Dan jarang di PC ya, hampir mungkin tidak ada. Dan juga digunakan sebagai pengganti mouse komputer di space meja yang kecil. Jadi kalau kalian
punya meja tapi cuma kecil nggak jelek kok. Itu udah otomatis ada touchpadnya. Terus jelas FDD atau floppy disk drive. Floppy disk drive adalah alat untuk menjata disket sebagai tempat menulis, menyimpan data, serta menjalankan sistem operasi dari aplikasi. Pada tahun 1990-an sampai dengan 2002, masih banyak menggunakan disket sebagai media penyimpan data dan menjalankan operasi dan aplikasi sistem operasi. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang jarang ada disket ya. Oke, mungkin ini aja untuk persatu, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kita ada di part 2. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC atau personal computer. Perangkat-perangkat ini dirakit sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing. Apa aja sih kategori dari perangkat hardware ini? Kategori hardware ini ada banyak. Yang utama ada 4. Yang pertama itu ada input device. Perangkat ini sifatnya masukan, proses device yang dia bersifat untuk memproses. Output device perangkat ini bersifat mengeluarkan. Storage device ini yang device ini bersifat menyimpan. Dan yang terakhir peripheral atau perangkat tambahan. Kita masuk ke input device. Perangkat input device itu adalah apa sih? Input device itu adalah perangkat yang sifatnya masukan seperti yang tadi disebutkan. Contoh-contohnya ini bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah mouse, keyboard, DVD player, scanner, touchpad, dan floppy disk. Yang pertama ada mouse. Mouse ini adalah alat input yang berfungsi untuk menunjukkan kursor pada layar atau pointer pada layar komputer. Terus yang kedua ada di keyboard. Mungkin kalian sering gunakan ini keyboard. Keyboard ini adalah alat input yang berfungsi untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, dan atau karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah dengan fungsi tertentu. Contoh keyboardnya seperti ini dari Microsoft. Terus ketiga ada DVD player. DVD player ini adalah suatu alat input yang berfungsi untuk memutar kaset DVD dan membaca informasi dari isi DVD tersebut. Yang keempat ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk menguasai data objek dan dapat dipindahkan ke dalam memori komputer dan hasilnya dapat dilihat pada layar komputer. Yang kelima ada touchpad. Touchpad ini adalah perangkat penunjuk pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke posisi relatif di layar. Touchpad ini biasanya touch ini adalah fitur umum atau perangkat yang sudah default biasa yang pasti sudah ada di laptop. Dan jarang di PC ya, hampir mungkin tidak ada. Dan juga digunakan sebagai pengganti mouse komputer di space meja yang kecil. Jadi kalau kalian punya meja tapi cuma kecil nggak jelek kok. Itu udah otomatis ada touchpadnya. Terus jelas FDD atau floppy disk drive. Floppy disk drive adalah alat untuk menjata disket sebagai tempat menulis, menyimpan data, serta menjalankan sistem operasi dari aplikasi. Pada tahun 1990-an sampai dengan 2002, masih banyak menggunakan disket sebagai media penyimpan data dan menjalankan operasi dan aplikasi sistem operasi. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang jarang ada disket ya. Oke, mungkin ini aja untuk persatu, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kita ada di part 2. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.